أكبر الله أكبر الله أكبر. Setiap tahunnya, umat Islam di seluruh dunia menyambut Hari Raya Idul Adha dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan. Diiringi gema takbir yang menggema, Idul Adha menjadi momen istimewa untuk mengenang kisah pengorbanan, ketakwaan, dan kepedulian terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Abdul Karim dari Departemen Sosial dan Keagamaan. Kali ini kita akan membahas Talk tentang perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Sekarang saya ada di Masjid Abdullah bertempat di Perumahan Permata Jingga. Idul Adha tidak hanya identik dengan ibadah kurban, tetapi juga menjadi simbol ketaatan dan ketulusan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perayaan ini mengingatkan umat Islam pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang keimanan yang begitu besar kepada perintah Tuhannya. Idul Adha menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar manusia. Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, nilai keikhlasan, toleransi, dan kebersamaan yang hadir dalam Idul Adha menjadi pengingat penting bahwa kemanusiaan selalu dapat menyatukan kita. Melalui ibadah kurban, umat Islam diajak untuk belajar berbagi dan peduli terhadap sesama. Daging kurban yang dibagikan menjadi wujud nyata dari semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Kembali lagi, saya akan mewawancarai Ketua Panitia Kurban tahun 1447 Hijriah untuk Masjid Abdullah Permata Jingga. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Pak, dengan Bapak siapa? Baik, saya Dandu Mariono, asli dari Malang dan saya tinggal di perumahan Permata Jingga ini di Blok Kelapa 30. Apa sih pesan yang dapat Bapak sampaikan buat Hari Raya Idul Adha ini? Hari Raya Idul Adha adalah menteladani daripada sifat keikhlasan dari Nabiullah Ibrahim, di mana Nabiullah Ibrahim diuji untuk menyembelih daripada anak yang tersayangnya, dan Masya Allah itu suatu keikhlasan yang dilakukan sebagai hamba yang sangat mentaati daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah menjadi suatu nilai di dalam kita sebagai umat Rasulullah Muhammad menjalankan ketaatan. Insya Allah dengan adanya kegiatan kurban ini kita bisa mengambil hikmah daripada sebuah ikhlas dan ketaatan kepada perintah-perintah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ada Pak. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Pesan yang ingin Bapak sampaikan nih ke generasi muda dan teman-teman lintas agama agar bagaimana cara mereka memaknai kurban lebih dalam gitu. Baik, kalau pesan-pesan saya khususnya kepada generasi muda Muslim khususnya yang di area Permata Jingga, ini adalah generasi-generasi yang sangat kita harapkan untuk melanjutkan sebuah ritual, sebuah aktivitas atau festival yang setiap tahun, yaitu semacam kurban yang kayak gini menjadi salah satu kegiatan di Masjid Abdullah. Dan generasi muda adalah tulang punggung daripada kegiatan ini semuanya. Ya tentunya adik yang mahasiswa, adik yang SMA, bahkan yang kemarin juga menyiapkan kegiatan itu perlengkapan, adik-adik yang masih SMP pun ikut terlibat. Ini sebuah saya rasa regenerasi yang sangat bagus, dan mudah-mudahan ini terus berkembang di area kita, di pemukiman kita di Permata Jingga maupun di masjid-masjid yang lain. Nah, harapan kita tentunya ini sebuah kegiatan kurban ini mempunyai nilai syiar yang tinggi terhadap juga warga-warga yang non-muslim.
warga yang non-muslim di Permata Jingga ini memang kurang lebih 10-15% boleh dikatakan di situ kita juga membagi kebahagiaan ini bersama mereka dan mereka sampai saat ini menerima dengan baik dan alhamdulillah ini menjadi sebuah nilai tambah daya tarik buat mereka yang non agama Islam dan yang juga mungkin bagi yang masih baru bertama atau mualaf gitu, ini menjadi suatu kebanggaan kegiatan yang kayak gini nih, Masya Allah dan ini nilai positifnya sangat luar biasa yang kami rasakan mudah-mudahan terus bisa kita kembangkan. Itu yang bisa saya pesankan untuk acara Idul Kurban 1447 Hijriah. Oke, Ibu. Bisa diperkenalkan dulu Ibu sebagai apa di kepanitiaan Masjid Abdullah ini? Oke, terima kasih. Saya Diayu Oktaviani. Kalau di kepanitiaan di Masjid Abdullah, saya sebagai tim packaging untuk umum. Jadi menyiapkan daging untuk eksternal. Tapi sekaligus di sini saya juga bertugas sebagai dosen pendamping dari Fakultas Kedokteran Hewan Brawijaya, mendampingi adik-adik mahasiswa ini yang ditugaskan untuk membantu pemeriksaan hewan kurban di Masjid Abdullah. Seberapa ketat sih pengawasan terhadap hewan kurban ini, Bu, di Masjid Abdullah ini Ya, khususnya? Saya kira bukan hanya di Masjid Abdullah, tapi di semua wilayah yang melakukan penyembelihan hewan kurban, kita melakukan pengawasan yang cukup intensif karena, ini juga menjadi salah satu amanah profesi bagi kami sebagai dokter hewan untuk memastikan bahwa hewan kurban yang akan disembelih benar-benar dalam keadaan sehat, kemudian memenuhi syarat secara syariah untuk disembelih, sekaligus juga untuk memastikan tidak ada resiko untuk penularan penyakit kepada masyarakat. Gimana sih cara melakukan pemeriksaan terhadap hewan yang sebelum disembelih ini? Oke, adik-adik bisa menjawab pemeriksaan antemortem? Silakan, tolong dijawab. Untuk pemeriksaan itu ada 2, yang pertama itu ada antemortem, untuk antemortem ini sebelum disembelih, dan juga yang kedua adalah postmortem, di mana pemeriksaan setelah disembelih. Untuk antemortem sendiri biasanya kita mengecek di bagian eksternal, yaitu tubuh sendiri kita lihat apakah ada abnormalitas seperti ada nodul atau benjolan di bagian kulit, seperti lalu ada leleran ataupun, hipersalivasi atau yang namanya itu liurnya tuh banyak seperti itu. Lalu kita bisa juga mengecek suhu dan juga, mungkin ada Proporsi tubuhnya. proporsi tubuhnya itu mungkin sesuai dengan BCS atau tidak. BCS itu sendiri adalah, standar berat dari tubuh hewan. Kita bisa mengecek dari bagian tulangnya sendiri, dari pelvis, dari vertebranya juga, lalu untuk, postmortem Yang tidak Kalau kalah untuk penting untuk umurnya. Kalau untuk umur hewan untuk dikurbankan, biasanya kalau sapi itu dilihat dari, jumlah giginya, tanggal atau belum. Nah, biasanya kalau untuk, hewan yang dikurbankan itu biasanya, sapinya harus tanggal atau sudah ganti gigi. Nah, atau kalau istilah Jawanya harus poel gitu. Jadi untuk apa, hewan kurbannya sendiri, jadi pemeriksaan itu ada 2, antemortem sebelum diperiksa dan setelah di setelah disembelih atau disebut dengan postmortem. Kalau untuk pemeriksaan postmortem sendiri, itu dilihat dari, organ-organ yang ada di dalam hewannya sendiri, mulai dari apakah ada temuan seperti hatinya itu layak dikonsumsi atau enggak. Nah, biasanya kalau di hewan kurban itu kebanyakan adanya cacing fasiola ataupun cacing hati yang ada di hewan kurban. Itu biasanya, terdapat pada hati sapi sama hati kambing. Nah, biasanya ada beberapa itu yang harus diafkir ataupun dihilangkan atau istilahnya tidak boleh dikonsumsi. Biasanya kalau untuk sudah diafkir, nah itu biasanya tidak boleh didistribusikan, harus dikubur ataupun dimusnahkan seperti itu agar, bisa menjamin kesehatan untuk kita gitu. صلى عليك الرحمن. Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan bukan hanya tentang memberi sesuatu yang kita miliki, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa ikhlas, empati, dan kepedulian terhadap orang lain. Semangat berbagi yang hadir dalam perayaan ini menjadi jembatan untuk memperkuat persaudaraan, baik di dalam komunitas umat Islam maupun dengan masyarakat luas di luar sana. Baik teman-teman, melalui Hari Raya Idul Adha ini mengajarkan kepada kita bahwa keikhlasan, pengorbanan, dan saling peduli terhadap sesama adalah hal yang harus kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari.
Idul Adha ini juga mengajarkan kita bahwa kebersamaan dan semangat berbagi kepada sesama dapat mempererat hubungan antar manusia tanpa memandang perbedaan sedikit pun. Semoga semangat toleransi dan kebersamaan terus tumbuh di hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sampai bertemu di VETalk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya Rizky Putra Pratama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ke 1447 Hijriah, dan saya berharap semoga kita bisa dapat pelajaran yang baik dari Idul Adha ini dan dapat berbagi kepada sesama umat beragama maupun pada sesama manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.